Halo, Kak Okina. Halo, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Masih di rumah? Kegiatannya apa, Ki? Halo, Bajang. Wah, digowo ya? Gimana KKN-nya? Ngapain aja, Ki? Agung? Hadi. Halo. Tadi kayaknya ada Hadi ya? Oh iya, ada Hadi. Tambah Nila diapain? Pegang media? Atau gimana? Halo, Mbak Kiki. Udah datang ya? Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Hari ini kita akan bahas soal sesuatu yang sudah di-post di Siap Sarjana, postingan Siap Sarjana. Hari ini minggu ketiga akan selalu diisi dengan Sarjana Talk yang akan selalu mendatangkan psikolog. Nah, hari ini lagi-lagi kita akan mengundang Kak Kiki. Ya, judulnya hari ini ilangin insecurity biar bisa nyelesain skripsi. Ya, insecurity. Nah, sebenarnya apa sih insecurity? Nanti kita akan tanya bagaimana itu bisa terjadi, kemudian bagaimana insecurity itu bisa mengganggu penyelesaian skripsi, dan juga bagaimana kita bisa mengatasi gangguan dari insecurity itu. Nah, di sini sudah datang eh, Kak Kiki ya, sudah datang ya di sini ya. Langsung saja nanti akan saya invite untuk live bareng bareng kita. Jadi kalian di sini bisa langsung tanya-tanya soal uh, ya berbagai macam hal, nggak cuma insecurity mungkin yang kalian menyusun sebuah skripsi seperti itu. Tapi tema hari ini kita uh, kerucutkan jadi insecurity dalam penyusunan atau menyelesaikan sebuah karya skripsi. Mungkin juga penyelesaian KKN juga bisa ya Kak Gigi. Halo Kak Gigi, selamat malam. Halo, Gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas Lukman, kabarnya baik. Halo, baik-baik. Halo Mas Agung. Gimana Sintang Kak Gigi? Minggu kemarin ini ya, gangguan terus. Hari ini oke kan? Iya, hari ini Sintang lumayan mendung-mendung, gerimis. Tadi udah ada Mendung. guntur dikit. Nah, tadi tuh agak khawatir, takutnya biasanya Hmm. Sintang kalau guntur Mas Lukman suka mati lampu. Waduh. Tapi ini Ya, pakai WiFi apa sambungan nih? ini pakai Sambungan WiFi. WiFi. Ya, semoga tidak Iya, ada masalah lagi ya. Alhamdulillah tidak ada halangan ya. Ya, hari ini Kak Kiki kita akan membahas mengenai insecurity biar bisa nyelesain skripsi. Judulnya Iya. sama seperti itu yang pernah kita bahas juga gitu. Insecurity. Sebenarnya apa sih insecurity itu Kak? Dan kenapa insecurity ini menjadi momok pada pejuang-pejuang skripsi kita gitu. Iya, terima kasih Mas Lukman atas Mm-mm. pertanyaannya. Baik, buat sahabat siap sarjana, pertama-tama yang harus kita pahami dari insecurity itu sendiri adalah perasaan yang ada di dalam diri seseorang, yang dimana perasaan itu menggambarkan emosi seorang yang merasa tidak nyaman, Mm-mm. terus dia merasa dirinya inferior, artinya Tidak memiliki nyaman. Ya. kekurangan, iya, terus adanya Mm. rasa takut. Jadi Mm. merasa bahwa ada yang
kurang nih dari dalam diri aku, misalnya seperti itu. Sehingga Wah, kalau muncullah kayak gitu, perasaan insecure. insecure. Kalau gitu, sebenarnya insecurity ini bakal muncul nggak cuma di pejuang-pejuang skripsi ya, dosen pun mungkin juga Iya, merasa insecure gitu kan ya. benar, benar. Ya, ya, Jadi sebenarnya ngerasa. eh, kadang kita itu terkadang dalam fase seperti itu ya. Maksudnya kadang ada Mm, perasaan fase yang merasa kok kayaknya kita nih nggak melakukan apa-apa, kok rasanya kayaknya ada yang mm. salah, misalnya Wah, ya. ngerasanya nggak ada manfaat. Nah, kadang kita merasanya kayak gitu loh, kok kayaknya aku Mm, berbeda ya dengan teman-temanku. Maksudnya contoh nih, ya. misalnya dalam bimbingan skripsi buat sahabat siap sarjana. Ada Mm. teman yang ketika bimbingan skripsi, dia hanya perlu melakukan bimbingan sekitar 3 sampai 4 kali aja. Ah, Nah, itu beda-beda ada ya, yang tiap tiap orang udah ya. ACC Mm, nih, boleh maju misalnya mm, bab mm, satunya mm, udah mm. rampung. Ya, Terus boleh lanjut ya. bab 2 dengan metode penelitian misalnya seperti itu. Nah, Mm, mm, mm. ada teman Ya. yang memiliki apa? Pembimbing yang lain, mungkin dia pembimbingnya agak ini ya. Kalau kita dalam bahasa dosen tuh agak misalnya agak ditakuti, terus agak disegani, sehingga Ya. kalau mau konsul, ini udah takut duluan nih. Apalagi Mm, dengan pembimbing yang terlalu melihat sesuatu itu terlalu kontekstual misalnya. Jadi oh mm, ini salah mm. nih, misalnya ini salah dan lain sebagainya. Jadi sehingga menimbulkan perasaan insecure juga di dalam kita menyelesaikan skripsinya seperti itu. Nah, sehingga Ya. kita membandingkan kadang dengan teman yang satu dengan teman yang lain. Membandingkan. Ini yang Membandingkan. jadi garis-garis kita garis bawahi yang membandingkan itu berarti ya Kak, untuk Iya, masalah kita mengenai insecurity itu. iya, jadi tanpa kita sadari kita membandingkan, kok aku susah banget ya, maksudnya menyelesaikan skripsi, kok kamu kayaknya mudah banget, terus nggak ada Mhm. merasa, nggak ada melewati hambatan yang sulit sekali, kayak gitu. Nah, Beda-beda gitu kan ya. iya Apalagi seperti itu. sekarang Nah, pandemi gitu kan ya. Pandemi iya mungkin benar ada banget. beberapa dosen yang mungkin Apalagi, agak senior gitu dan muda memang agak hmm, berbeda ya, kecepatan dalam mengkaji tulisannya, kemudian nanti iya, ujiannya juga seperti itu. Ada banyak perubahan di sini kan ya berarti gara-gara iya. Nah, pandemi ini. iya gara-gara pandemi. Jadi Otomatis karena insecure memang juga di. bimbingan secara online juga mempengaruhi kan pasti ya Mas Lukman ya. Iya pasti Kalau pasti. misalnya pada saat misalnya kita bimbingan, ternyata ada beberapa mahasiswa nih yang kelewat, Mm-mm. misalnya nggak kebaca, maklum lah yang namanya manusia ya, dosen juga manusia ya, kayak gitu. Jadi Iya iya iya. tidak luput dari kesalahan. Jadi kadang kita Hmm. kelewat gitu, yang seharusnya urutannya dia yang ketiga, tapi kelewat karena Hmm. ada temennya yang masuk juga untuk revisian, misalnya seperti itu. Wah, lagian satu Nah, dosen mungkin ada banyak mahasiswa yang iya, dibimbing ya Kak Gigi. iya Kak Gigi benar berapa? Ada banget. berapa? Wah, Kalau kalau Kak Gigi ada berapa? Kalau saya biasanya nggak banyak-banyak banget. Biasanya kalau Hmm. pembimbing satu itu sekitar 5, kadang 6, tergantung mahasiswanya Lima. masuk man. Ya. Hmm. Nanti pembimbing Lima ya. duanya beda lagi seperti itu. Oh, Nggak sebanyak Mas ada dua Lukman pembimbing sih. berarti. Iya, kan kita pembimbing Bener. satu, pembimbing dua, dan kita juga Ya. penguji. Jadi Oh ya. eh, random kayak gitu Insecurity modelnya. balik lagi. Tadi membandingkan. Tiap manusia pasti akan punya kemampuan dan nasib yang berbeda-beda juga seperti itu. Kalau Iya, membandingkan, berarti akan memunculkan insecurity, gitu ya Kak. Berarti ada memunculkan rasa tidak nyaman, ya nggak? iya, iya, benar Kalau banget. tidak nyaman kemudian inferior, lalu kira-kira apa yang akan terjadi pada orang yang atau mahasiswa yang sedang mengalami itu, Kak? Kira-kira Oke, bagaimana kalau apa yang terjadi itu? misalnya dia terlalu merasa dirinya insecure sekali. Nah, ini Hmm. kita harus warning ya, karena Hmm. takutnya nanti bahayanya mahasiswa yang seperti ini nanti bisa mengarah ke arah yang depresi, seperti itu Mas Lukman. Oh, depresi. Nah, Bisa jadi depresi ya, Kak? iya bisa mengarah ke, jadi kan ada tingkatannya nih, misalnya Hmm. sudah merasa Gimana? insecure, terus dia stres dengan kerumitan dia menyelesaikan skripsinya, habis itu dia Hmm. ditinggalkan teman-temannya satu angkatan, itu pasti membuatnya semakin stres seperti itu kan. Iya, iya. Nah, jadi itu juga bisa mempengaruhi secara psikologis dari mahasiswa itu sendiri. Hmm. Nah, kalau itu berkelanjutan, nanti akan Hmm. naik
tahapan atau tingkatan menjadi stres. Stres juga terbagi, ada Stres. stres ringan, sedang, Mm-mm. terus sampai stres yang berat atau akut. Kalau sudah Hmm. stres yang berat, maka dia akan mengarah ke gejala depresi. Artinya dia Depresi. mengurung dirinya di dalam kamar, Waduh. Mhm. tidak selera makan, antisosial. Ketika diajak temannya untuk hangout, misalnya nongkrong, dia selalu ada Wah. alasan dan tidak tertarik. Nah, hal-hal Hmm. seperti ini yang Iya. harus kita waspadai selaku pembimbing. Hmm. Mungkin kita juga bisa melihat anak-anak bimbingan kita, karena Hmm, hmm, hmm. terkadang mahasiswa bimbingan juga tidak apa ya, ini pengalaman sebagai mahasiswa ya Mas Lukman ya, sampai akhirnya saya menjadi dosen kayak gitu. Hmm. Jadi tidak hanya dalam proses penyelesaian, tapi proses psikologisnya juga sangat mempengaruhi kayak gitu. Hmm. Nah, jadi Kalau semisal memang dia sampai sampai apa namanya mengurung diri, menarik diri dari sosial, mm, berarti bakal jadi lebih parah lagi dong ya. iya malah lebih Kalau parah lagi. Dan kemarin kan kita bicara bahwa untuk menyelesaikan skripsi itu kita harus banyak berinteraksi dengan orang gitu kan ya. iya benar Bisa apa banget. namanya dengan teman seperjuangannya, saling menyemangati. Kalau dianya pergi berarti jadi parah banget dong ya. Iya, Dia sampai karena antisosial gitu. Mm-mm. ya karena ada tipikal tergantung dari tipe karakter pribadi dari masing-masing orang lagi Mas Hmm. Lukman. Ya, ada Iya. orang yang sengaja avoidance, maksudnya menghindar dengan artian dia memang tidak mau menyelesaikan skripsinya misalnya. Dia Mm-mm. santai aja deh, misalnya masih ada waktu kok. Mm-mm. Gak bisa tahun ini, tahun depan, masih ada tahun-tahun berikutnya Hah, itu misalnya kayak gitu. gampangin ya. Iya, gampangin gitu. Ada juga tipikal Hmm. orang yang tadi yang cenderung pada akhirnya dia stressful terus Hmm. bisa mengarah ke depresi tadi. Jadi memang Hmm. kita lihat tergantung dari Ada. kondisinya. Kalau udah sampai Hmm. mengarah ke depresi berarti dia butuh penanganan secara profesional. Bisa Wah. dilakukan konseling atau konselor kepada psikolog terdekat Hmm. seperti itu Mas Lukman. Jadi Hmm. stres itu sebenarnya normal yang kita Hmm. alami. Tapi Tiap ketika orang juga itu bisa selalu, stres ya. Hmm. iya benar banget. Ketika itu terjadi berkepanjangan, maka stres itu Hmm. juga dianggap tidak normal lagi seperti itu. Hmm. Saya Jadi pernah makanya baca kita, nih Kak. Jadi stres itu sebenarnya bisa membuat orang itu malah bisa termotivasi juga Kak. iya benar Karena ada banget. tekanan itu yang Iya, membuat orang itu jadi kayak kayak cambuk kita untuk jadi lebih termotivasi dalam mengerjakan sesuatu gitu kan ya. Bisa iya kayak gitu benar Kak. banget. Gitu. Iya benar Hmm. banget Mas Lukman. Stres itu Hmm. terbagi menjadi dua. Ada yang stres negatif dan ada stres positif. Eustress Ah, dan iya. distress. Ya, seperti itu. Ada orang yang Iya. biasanya dia kehilangan orang tuanya misalnya. Pada saat Mm-mm. proses perkuliahan, tiba-tiba orang tua mungkin salah satu orang tuanya meninggal misalnya seperti itu Mas Lukman. Hmm, ya, Nah, itu ya. pasti Bisa terjadi seperti pertamanya itu. kita merasakan stres yang negatif. Tapi pada Mm-mm. akhirnya mungkin dari lingkungan sosial mendukung, terus orang tua yang Hmm. satunya lagi masih ada mendukung, terus saudara dan lain Hmm. sebagainya, itu menjadikan motivasi dia dari stres Ah, negatif iya. berubah menjadi stres positif. Akhirnya Positif. dia Jadi dia giat motivasi belajar, gitu ya. ya Mm-mm. memotivasi Mm-mm. dirinya karena ada faktor internal dan faktor eksternal juga Mm-mm. pastinya. Mm-mm. Termotivasi, belajar yang rajin, sampai juga ada yang IPK-nya tinggi. Pada saat kelulusan IPK-nya Hmm. mencapai 4 seperti itu. 4 ya. Banyak juga Wow. pengalamannya seperti itu. Iya, ada beberapa memang mahasiswa yang mengalami seperti itu pada masa kuliah. Memang sebelumnya eh, dia tidak terlalu rajin. Habis itu setelah bapak ibu atau bapak atau ibunya meninggal, dia agak menarik diri Kak. Terus habis itu dia Iya, berangsur-angsur balik dan punya semangat baru gitu, punya aura berbeda karena mungkin juga iya, dia jadi kayak berpikir mungkin dia jadi kayak tulang punggung keluarga yang harus bisa mengimprove diri dia sendiri untuk menafkahi keluarga atau adik-adiknya mungkin ya Kak, seperti itu. iya. Stres Seperti itu dan Mas depresi Lukman. tadi ya, 2 poin Iya, yang apa namanya yang mungkin akan menjadi akibat dari uh, insecurity itu insecure. tadi. Iya, Hmm. benar banget. Tadi ada apa namanya, ada penyebab apa namanya dari luar dan dari dalam tadi kan ya Kak. Iya, Dari dalam kira-kira itu apa aja Kak? Kalau dari dalam diri sendiri.
Oke, kalau dari dalam diri sendiri, yang pertama mungkin Mm-mm. kita merasa diri itu insecure. Yang pertama adalah Mm-mm. kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu Mm-mm. yang Itu tadi pertama yang penyebab pertama. penyebab kita bisa merasa insecure. Artinya gini, Mm-mm. saat kita membandingkan diri dengan orang lain, otomatis pasti kita melihat kelebihan orang lain dong, kayak gitu Iya, kan. iya. Jadi kita merasa, oh kok kayaknya ada yang kurang nih dari diri aku, misalnya. Kok kayaknya ada yang nggak aku miliki nih. Nah, mulai nih muncul insecure-nya. Mm. Karena Mm. membanding-bandingkan diri dengan orang lain seperti itu. Dan Mm. pada akhirnya, sampai akhirnya dia tidak percaya diri. Nah, karena Iya, yang perlu kita ingat memang eh, Allah atau Tuhan itu menciptakan manusia pasti dengan cara yang berbeda. Kan? subhanallah ya. Jadi ustazah Iya, sekarang ya kak. iya. Spesial dan unik pastinya Mas Lukman. Hmm. Karena nobody perfect kan. Nggak ada Iya, manusia yang betul sekali. sempurna. Betul. Ya, Kesempurnanya orang juga pasti ada kekurangannya seperti itu. hmm, Nah, betul jadi sekali. penyebab yang pertama adalah suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Hmm, Terus hmm. penyebab yang kedua, terkadang kita suka menoleh ke masa lalu. Nah, ini nih Wah, pentingnya nih kenangan buat ya. sahabat siap sarjana harus bisa cepat-cepat move on. Move on ya. Ya, move Jangan on. keinget aja terus ya. Sesuatu yang harusnya dilupakan tapi diingat-ingat malah jadi nggak semangat gitu. Tadi ada Iya, pertanyaan benar. Nah, dari itu uh, bisa membuat kita Adrian. menjadi insecure kayak gitu. Artinya kita Ya merasa, tadi. aduh ini kayaknya masa laluku nih sangat suram, masa laluku nih sangat menyedihkan, sehingga kayaknya aku Hmm, nggak perlu hidup deh, misalnya kayak gitu. Nah, hmm, karena hmm, kan ada orang yang berpikir seperti itu. Kalau bahasa hmm. gaulnya madesu gitu, Mas Lukman. Jadi Mana tuh? masa depan suram, ya masa depan suram Ya. kayak gitu kan. Dia merasa Hmm, bahwa nggak ada sesuatu yang bisa diandalkan untuk masa depannya. Nah, itulah tadi hmm, pentingnya juga orang yang ada di lingkungan sekitar kita untuk hmm, memberikan hmm. semangat kita seperti itu. Solusi itu Tapi tadi ya. Solusinya tapi perlu dari luar. diingat lagi bahwa yang bisa membuat diri kita insecure atau tidak itu adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Berarti kuncinya itu sebenarnya ada di diri Iya, sendiri ya. kuncinya itu adalah dari diri Hmm, kita sendiri yang pertama. Kita hmm, mau gimana nih? Kita mau tetap terbelenggu dalam insecure kita, apakah kita mau keluar dari zona tidak nyaman? Nah, itu adalah hmm, pilihan untuk hmm, sahabat sarjana nih. Kalau hmm, hmm. misalnya sahabat sarjana merasa, oh nih aku kayaknya harus keluar nih dari zona tidak nyaman. Otomatis berarti aku harus Ya. memberanikan diri untuk pergi ke kampus, walaupun Hmm, misalnya tidak ada perubahan dalam proses konsultasi yang diperbaikinya, hmm. setidaknya dia ketemu dulu deh dengan dosen Iya. pembimbingnya misalnya. Sapa-sapa dulu kayak gitu kan. Hmm. Halo, misalnya Pak Lukman. Waduh, katanya kan. Kok kamu baru Kemana aja udah 2 lu? semester menghilang kemana aja lu, misalnya kayak gitu. Dulunya nggak janggutan, sekarang udah janggutan. Nah, misalnya kayak gitu. Wow. Gara-gara Nah, itu pandemi ya. iya gara-gara pandemi kan, jadi semuanya berubah kayak gitu. Hmm. Nah, jadi sebenarnya itu yang harus ditanamkan bagi mahasiswa yang sekarang lagi ikut live di Siap Sarjana ya, Mas Lukman ya. Jadi Hmm. kekuatan dari dalam diri sendiri itu harus ditingkatkan, Kekuatan dari motivasinya dalam juga harus diri ya. ditingkatkan, ya Motivasi. karena mau orang tua meminta seperti apapun, mau orang lain dari lingkungan luar dirinya juga, ayo dong kamu coba ke kampus misalnya. Tapi kalau dia nggak Hmm. bergerak dan nggak bangun, sama aja, Ya. ibaratnya Karena sia-sia. motivasi itu yang Iya, sebenarnya yang bisa sia-sia seperti. memotivasi diri itu diri sendiri gitu ya kan. Iya, benar Tadi ada banget. pertanyaan dari Adri tadi ya. Dia Iya. bertanya sebenarnya hampir mirip ya. Bagaimana nih pas lagi pusing ngerjain skripsi malah putus dari pacar. Oh, oh, Ya. oh, oh, oh. Jadi Udah jatuh ketimpa tangga mungkin lagi ya. ya. Iya, oke. Nah, Ya kalau ini sama misalnya ya. gimana nih? Dosen dosen nggak bales, gebetan atau pacar juga nggak bales sama-sama nih. Kan Sama-sama tambah stres nelongso juga. ya. Nelongso ya, Mas Lukman ya. Iya. Oke. Baik, kalau misalnya perasaan pertama kita skripsinya stagnan nih, misalnya nggak maju-maju. Terus kita nggak ada kemajuan, tiba-tiba kita broken heart, artinya kita putus Hmm.
cinta mm, atau putus hubungan. mm, Oke, sekarang kamu tinggal pilih yang mana yang menjadi prioritasmu yang ingin kamu selesaikan. Nah, karena manusia itu cari nggak akan bisa prioritas dulu. manusia itu nggak akan Mm, bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus. Dia pasti akan memprioritaskan mana dulu nih. oke. Oke, kalau memang kamu merasa bahwa untuk menata hati dulu atau misalnya move on Mm, dulu untuk menyesuaikan diri dulu dengan kondisi psikologismu, ya udah nggak apa-apa. Kamu beri waktu. mm, Tapi kamu harus mm. memberikan deadline juga. Kira-kira sampai kapan Selesai maksudnya? kapan Oke, gitu ya? saya Mm, lihat mm, misalnya dalam waktu 3 hari ini gimana nih psikologi saya. mm. Apakah maksudnya selalu terbawa emosi terus-menerus? Apakah sampai akhirnya serasa dunia mau kiamat misalnya seperti itu. Mm, Nah, mm. itu harus segera kamu sadarkan dari apa ya? Maksudnya Iya. dari hayalan tadi lah ibaratnya angan-angan Mm, misalnya punya punya harapan nanti kalau misalnya udah selesai skripsi setelah dapat ijazah misalnya mau ijazah ternyata nggak jadi misalnya gue kan putus di tengah jalan. Ya, itulah tadi adalah salah satu dinamika psikologis di dalam kehidupan ketika kita menyelesaikan skripsi. Pasti itu akan mm, ada aja masalahnya. Nah, tapi yang iya paling betul terpenting sekali. adalah yang mana dulu yang pengen kamu selesaikan. Oke, ketika kamu sudah Tadi menyelesaikan masalah mm, hatimu, kamu sudah merasa mm, nyaman, oke, silakan kamu untuk bergerak dan maju untuk menyelesaikan skripsimu mm. seperti itu. Iya, 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 betul sekali. Jadi kalau tadi yang menarik tadi adalah bagaimana manusia itu memang terbatas kemampuannya ya kan. Iya, Terus benar banget. bagaimana cara menyelesaikan masalah ya ambil prioritas dan selesaikan dulu masalah yang mau kamu prioritaskan seperti itu. Antara pacaran atau putus cinta atau skripsi gitu kan. Mana yang Iya, menjadi benar prioritas? banget. Karena Menarik juga. ada beberapa faktor juga, Mas Lukman. Hmm. Karena bisa jadi putus cinta itu memotivasi kita untuk menyelesaikan skripsi. Artinya kita Ya, ada. berubah nih dari stres negatif menjadi stres positif. Ya kan? Ah, Ya, aku ya, pengen ya. buktiin nih, pokoknya pengen buktiin kenapa pacarku sampai mutusin aku pengen buktiin aku harus cepat nyelesain skripsi supaya aku bisa jadi sarjana. Juga bisa menjadi cambuk yang apa ya, cukuplah untuk diri kita Cukup, seperti ya. itu. Betul, betul, betul. Ya, ini kalau dulu memang kalau di kelas cerita kan di UIN Mm-mm. ya Kak. Jadi kalau Iya, UIN kan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Yang jadi masalah ketika apa namanya eh, tentang pacaran ini gitu. Ada beberapa yang memang apa namanya ya bolehlah asal tidak tidak melewati batas. Ada iya. yang nggak ngebolehin atau memprioritaskan itu tadi gitu. Kalau memang pacaran itu bisa positif, kalau zaman sekarang mungkin teman-teman milenial juga akan ya agak susah juga ya untuk dikontrol mau jangan pacaran gitu. Iya, Kalau benar sekarang seperti banget. itu. Nah, Iya. nah ini, ya dulu kan juga pas skripsi dulu ada nama ini ya, nama nama di skripsi itu ya. Terima kasih Iya. kepada siapa gitu kan. Iya, Itu benar, tetap benar jadi banget. masalah ya kalau semisal ini cerita aja sih ya Kak. Skripsi saya juga bukan nama istri saya. Oh, Ya kalau istri oke. saya yang baca mungkin juga jadi masalah juga gitu ya. Terima kasih kepada titik-titik siapa gitu kan ya. Nah terus nama saya Mm. istri saya yang tanya ini siapa gitu kan. Nah itu masa lalu gitu kan. Jadi yang sekarang juga udah nikah. Jadi benar kata Bu Rika. Nah apa namanya kayak jagain jodoh Jodoh orang orang. aja kan Iya, ya. benar banget. Jadi kalau em, gimana ya kak? Bener bener kata orang gitu, orang tua zaman dulu. Mungkin pacaran Mm-mm. itu juga bukan jadi sesuatu yang bisa jadi apa namanya ya enak di awal aja mungkin ya. Syukur-syukur bisa Iya. sampai pelaminan. Tapi kalau nggak pelaminan itu akan jadi masalah gitu kan ya. Oke, balik tadi kak. Iya. Prioritas memilih satu masalah, kemudian masalah itu diselesaikan, habis itu dikasih deadline. Iya, benar Deadline ya banget. Kak? Nah, Iya, deadline kira-kira untuk apa diri kita. lagi Kak? Mau diselesaikan sampai kapan gitu kan ya? Berarti harus ada
Iya, betul sekali Bu Niken. Ini pengalaman pribadi yang tadi saya bicarakan. Jadi tadi memilih masalah kemudian menyelesaikan masalahnya dikasih deadline gitu kan ya. Nah, deadline-nya itu Iya. nanti uh, kira-kira harus apa namanya dibatasi sendiri atau bagaimana Kak? Oke, deadline itu sebenarnya Soal kita deadline. kita sendiri yang kita sendiri yang buatnya Mas Lukman. Jadi kita yang memberi Hmm. deadline terhadap diri kita. Jadi aku mau terus apa? Terbawa perasaan, terus terbawa emosionalku Hmm. dengan apa perasaan yang tadi putus cinta itu mau sampai kapan misalnya seperti itu. Karena aku juga punya Hmm. tanggung jawab yang pastinya kan. Hmm. Yang paling Hmm. terpenting itu adalah tanggung jawab kita dengan orang tua. Karena apa? Wah, ya, benar sekali. Ya, orang tua sudah membiayai kita kuliah itu kan pasti tidak sedikit ya biaya yang Iya, dikeluarkan. susah Nah, gitu itu kan juga ya. bisa menjadi salah satu motivasi tersendiri untuk kita Hmm. supaya kita itu tidak terlalu berlarut-larut dengan perasaan yang tadi Hmm. artinya patah hati seperti itu. Hmm. Memang Tapi memang tiap orang, memperbaiki hati itu perlu proses, nggak ada yang instan. waktu dan proses ya, Iya, nggak bisa cepat nggak ya ada kan? yang instan. Karena buat mie Hmm. instan aja pakai proses kan. Kita harus ngambil ngambil 5 menit itu panci. ya. Iya, Buka benar. Terus plastiknya, kita harus merebus masukin airnya, buka gitu bungkusnya, kan ya. seperti itu. Iya, benar banget. Iya, iya. Jadi semua itu perlu proses. Jadi jangan takut Hmm. untuk berproses. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang mampu melewati setiap tahapan dalam proses Woi, kehidupannya. Ya. Kiki Lusri Virga 2020 gitu ya. Orang yang sukses adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah-masalahnya gitu. Termasuk skripsi itu juga masalah gitu kan. Iya, masalah memang. Nah, Oke, ini ada sambil baca boleh ya Mas Lukman ya? boleh silakan, Ini silakan. ada Bu Niken juga bilang, Kak Kiki solusi dong buat mahasiswa yang suka ngerasain dirinya bermasalah. Padahal yo sebenarnya baik-baik aja. Kayaknya cari-cari masalah bagian dari insecure ya. Dia dari pandang psikologi Hmm. menyadarkannya gimana. Oke, nah itu tadi ya mungkin Bu Niken ya. Salah satunya memang kita harus tahu dulu Oh penyebab ya. dari diri kita itu apa yang membuat kita insecure. Ya kan, membuat kita insecure. Misalnya poin pertama tadi kan saya sudah menjelaskan penyebab dari insecure sendiri adalah suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Oke, mungkin tahapan yang pertama adalah stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain karena kehidupan kita itu pasti akan berbeda. Jangankan orang lain ya Mas Lukman ya, Hmm. kehidupan antara saudara kandung aja beda gitu ya. Jadi Iya itu betul. juga poin penting Betul. Nah, untuk tidak membanding-bandingkan seperti itu. hmm. Terus habis itu kita harus belajar untuk move on tadi, jangan menoleh ke masa lalu. Nah, terus kita juga membatasi diri, jangan terlalu banyak misalnya melihat sosial media yang membuat kita akhirnya negative thinking Wah, iya. seperti itu. Nah Kalau ini juga harus bandingin sosial media hari ini juga sering kali buat media kita untuk membandingkan diri dengan orang lain iya gitu ya Kak. bener Padahal banget. nggak terlalu gitu. Kemarin saya ngepost eh, lagi main sama anak istri kayak bahagia gitu. Mungkin juga nggak terlalu bahagia. Sorry, saya nonton. Contoh aja gitu ya. Iya, Bukan bahagia istriku gitu kan ya. Nah, itu juga mungkin realita media itu tidak ditonjolkan seperti itu kan ya. iya Jadi bener banget. jadi dibandingkan lagi gitu ya. Ya, Iya, terus dan kita juga gimana Kak? memang harus selektif juga untuk menggunakan sosial media. Kadang Hmm. ketika kita melihat sosial media, artinya kan sekarang nih mudah banget nih. Artinya kita Hmm. kepoin orang, terus kita misalnya follow orang yang dulunya mungkin punya masalah nih, problem dengan masa lalu kita. Hmm. Nah, kita nih mulai nih misalnya Hmm. kepo, terus sudah kepo kita ya tanpa kita sadari kita berkomentar lah ya pastinya kayak gitu kan. Hmm. Oh si ini bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itu Hmm. juga sebenarnya jadi membuat kita timbul nih penyakit Hmm. hati tadi. Terus membandingkan, apalagi bahayanya lagi Mas Lukman kalau yang Hmm. sudah berkeluarga seperti itu jadinya menuntut ya kan. Kalau misalnya kan mahasiswa juga kan pasti ada yang sudah berkeluarga kan, nggak mesti Ya, betul. single terus Ada yang ibaratnya seperti itu. hmm.
Nah, akhirnya membandingkan, loh ini kok kayak gini ya misalnya. Kok aku jadinya kayak gini. Nah, jadi akhirnya menuntut lebih terhadap pasangan kita. Nah, itu juga bisa Hmm. menimbulkan salah satu sisi negatifnya. Nah, terus Hmm. ada juga penyebab yang keempat, itu adalah overthinking. Seperti itu. Nah, jadi akhirnya kita berpikir terlalu berlebihan. Misalnya Hmm. berkaitan dengan apa ya? Misalnya berkaitan dengan kesehatan nih, kesehatan kita. Misalnya ya, Mas Lukman ya. Kesehatan. Ya. Misalnya kok ngerasa si dia jadi lebih cuek ya, misalnya seperti itu. Hmm. Kayaknya ini nggak bagus deh Ya. untuk kesehatan Hmm. psikologisku, misalnya seperti itu. Hmm. Hmm. Nah, jadi dia terlalu berpikir yang berlebihan. Nah, overthinking itu Hmm. juga bisa menyebabkan kita berperilaku insecure. Artinya dia Hmm. terlalu Ya, overthinking melebay-lebaykan, ya. too much. Ya, too Hmm. much banget Drama kayak gitu gitu ya. ya. Ya, Jadi berlebihan. Oh, ini drama ya. kok kamu kayak gini ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu juga Hmm. bahaya karena orang yang terlalu berpikir berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan secara fisiknya. Karena perlu Hmm. kita Ya, pahami, ya. memang kesehatan psikologis itu sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan fisik. Hmm. Nah, Ya. maka sering disebut dalam istilah psikologi itu psikosomatis, ya kan? Komsomatis Psikosomatis ya. itu adalah sakit psikis yang menyebabkan akhirnya secara physically dia juga merasa sakit. Hmm. Misalnya, kita stres berlebihan, akhirnya kita Hmm. sakit perut nih, pusing kepala, terus sampai Hmm. migrain dan lain Wah, sebagainya. bahaya Nah, itu itu berarti. iya, nah, itu jadi jatuhnya ke Hmm. psikosomatis seperti itu. Hmm. Jadi kalau masalah psikologis seperti itu kayak insecurity itu juga jadi kayak bisa dibilang itu kayak di penyakit tapi di dalam psikologis seseorang gitu Iya, ya kan. iya, Harusnya betul. sesegera mungkin untuk dihilangkan atau diobati gitu ya karena kalau penyakit psikologis itu kan kayak berbeda dengan penyakit yang di luar kayak di badan gitu ya. Kalau kena pisau gitu pasti berdarah. Kalau psikologi yang berdarah mana gitu ya. Sakit tapi nggak berdarah gitu kan ya. Iya, tapi terasa gitu kan, sakitnya menusuk banget Mm-mm. rasanya. Mm-mm. Sampai sampai pusing gitu kan ya. Iya, sampai pusing dan lain sebagainya. Nah, itu juga Mm. kita harus bisa memilah, loh ini sakit karena apa ya? Apa karena aku terlalu stres atau misalnya aku terlalu Mm. capek. Nah, seperti itu. Nah, terus Mm. selanjutnya Mas Lukman, penyebab kita juga bisa menjadi insecure itu adalah kata-kata negatif dari orang lain. Nah, ini nih poin yang paling penting juga. Iya, iya. Kita Lidah itu nggak terlalu terlalu mendengarkan kata-kata negatif dari orang lain. Karena memang Mm. menjadi komentator itu memang paling mudah sebenarnya. Tanpa melihat Mm. kondisi dari psikologis orang yang kita komen Iya, misalnya kayak iya. gitu. Iya, iya, Nah, iya, iya. kalau itu terjadi, jadi yang pertama kita lakukan adalah karena kita tidak mungkin bisa menutup semua mulut-mulut orang yang ada di luar sana yang berkata negatif tentang diri Mm. kita. Mm. Tapi yang kita Mm. lakukan adalah cukup menutup kedua telinga kita yang kita Mm. gunakan dengan Mm. tangan kita seperti itu. Dengan Iya. artian bahwa kita harus bisa memilah nih kata-kata negatif yang Mm. disampaikan itu benar nggak sih? Maksudnya itu Mm. menggambarkan diri saya. Kalau memang benar, oke, kamu harus melakukan uh, muhasabah diri. Artinya kamu harus melihat, oh benar nggak ini dengan terjadi dengan diri saya ya? Mm. Misalnya, kalau memang benar itu adalah bagian dari diri saya, mungkin introspeksi diri juga perlu kita lakukan. Karena Mm. kata-kata orang lain atau kata-kata negatif orang lain itu juga bisa menjadi sesuatu yang membangun diri kita untuk bisa jadi lebih Mm. termotivasi. Iya, Kan suka memang nih kadang kadang kita bahasa sindiran misalnya kayak gitu mm, kan. ya, nggak Iya semua benar. orang gitu kan ya bisa nerima Iya, gitu. kayak misalnya nih ketemu teman lama. Mm. Kamu angkatan berapa ya misalnya? Kok kayaknya aku lihat dari muda kok sampai tua misalnya kok masih di Iya, kampus. Nah, masih ya di kan kampus kata-kata gitu ya. sindiran halus kayak gitu. Terus nanya, Ya, skripsimu udah sampai mana? Nah, kadang ada berbagai macam hal dan berbeda berbeda persepsi yang kita tanggapi. Misalnya dari ah, pertanyaan-pertanyaan ah, netizen lah ya bahasa ah, kerennya ah. kalau kita Iya, betul. bilang kayak gitu. Iya, iya. Seperti itu. Jadi kita harus Nah, bisa memilah mm, mana yang harus kita lihat, kata-kata negatif itu mana yang yang enggak gitu ya. membangun, Mm. membangun atau yang harus kita tidak usah hiraukan. Jadi kita punya pilihan Mm. kok.
kata-kata orang lain itu bisa kita masukkan ke dua pemikiran kita, Hmm. long term memory kita atau short term memory kita. Nah, kalau itu kita Hmm. masukkan ke long term memory kita atau memori jangka panjang, artinya suatu saat kata-kata itu bisa kita recall kembali dan kita Hmm. simpan di Hmm. pemikiran yang paling dalam. Nah, kalau itu Iya. kita masukkan di short term memory atau memori jangka pendek, artinya Hmm. luweh lah, misalnya kayak itu bahasa Jawanya. Nggak Embuh peduli lah, ya. misalnya kayak gitu kan, embuh Hmm. lah. Apa yang diomongkan ya biarlah kayak gitu, aku nggak ambil pusing Hmm. misalnya kayak gitu. Nah, jadi memang Iya. kita harus bisa memilah dan memilih kata-kata mana yang harus kita masukkan ke memori jangka panjang dan memori Iya. jangka pendek seperti itu. Tapi memang omongan itu memang kadang kayak terngiang-ngiang itu tadi ya, yang Iya, kayak benar banget. Kak bilang itu tadi ya. Apalagi kalau mungkin omongan itu terrecord atau masuk ke dalam media sosial. Tadi Iya. ada pertanyaan juga nih Kak Kiki dari Iya. Kak Bill Briandi Gifter. Halo Kak Kiki, gimana caranya supaya tidak tergantung di media sosial dan fokus ke kuliah? Minta solusinya dong Kak, gitu. Nah ini media sosial ini kan juga jadi mungkin bisa positif juga negatif. Kalau negatif mungkin insecurity, mungkin tadi ya ada omongan orang yang mungkin tidak enak didengar tiba-tiba masuk dan terekod di dalam postingan kita itu ya Kak. Nah, ini gimana solusinya Kak buat Kak Abil ini? Oke, Bang Abil ini kebetulan teman saya satu dosen, Hmm. Pak Oh, Lukman, ya, Mas Lukman. oh, Jadi, halo Bang Abil yang tadi di ruangan itu loh, yang tadi oh, siang. Uh, calon profesor ya? iya, calon profesor ini, amin, didoain. Oke, nah, ini mungkin pengalamannya Bang Abil kali ya. Jadi gimana nih kalau misalnya punya Hmm. mahasiswa, termasuk juga mahasiswa saya, kayak gitu, kalau dia lebih fokus ke media sosial. Mungkin Hmm. anak zaman sekarang memang tidak terlepas dari yang namanya handphone. Dia boleh Hmm. ketinggalan yang lain, tapi kalau handphone dia mau nih balik, sanggup kayak gitu, maksudnya balik lagi ke rumah untuk ambil handphonenya. Jadi yang Hmm. pertama mungkin kalau itu terjadi di kelas, ya mungkin kita panggil lah secara personal dulu mahasiswanya seperti itu. Yang Hmm. membuat dia kurang memperhatikan mata kuliah ketika pada saat berjalan kuliahnya itu apa misalnya seperti itu. Nah, terus Hmm. kita perhatikan, terus kita buat role play juga atau misalnya aturan main di dalam proses belajar mengajar kita itu kan juga bisa ya. Nah, Iya, betul. kalau saya biasanya pengalaman saya pribadi ketika saya mengajar, saya lebih suka tuh misalnya sambil jalan tuh Mas Lukman. Jadi saya Hmm. nggak hanya duduk, jadi sambil jalan keliling ke bangkunya mahasiswa misalnya seperti itu. Hmm. Nah, kalau ada mahasiswa yang main handphone, biasanya malah saya tanya, oke, kamu silakan coba jelaskan dulu apa yang tadi Ibu sampaikan. Nah, biasanya kan dia kelabakan tuh, bingung kayak gitu Labakan kan. ya. Waduh, apa nih yang Heeh. mau sampaikan? Nah, oke, kalau memang Heeh. nggak bisa menyampaikan, mungkin bisa disimpan handphonenya dulu. Kita mungkin bisa melakukan teguran-teguran kecil dulu seperti itu. Hmm. Karena apa? Ketika kita misalnya tidak bisa menjaga emosi kita juga, itu juga bisa mempengaruhi psikologis kita, Mas Lukman. Kita jadi Hmm. bad mood. Iya, betul. Kalau misalnya udah bad mood Hmm. ngajar, otomatis itu juga akan mempengaruhi emosional kita Hmm. dengan Betul, mahasiswa. betul. Jadi memang harus bisa memilah dan memilih karena memang apalagi media sosial sekarang banyak sekali ya. Hmm. Facebook, IG, Ada Facebook, terus ya IG. TikTok, ya kan. Ya. TikTok juga Hmm. kan salah satu media sosial. Tapi Hmm. kalau misalnya kita sudah membuat aturan perkuliahan atau kontrak perkuliahan, terus kita Hmm. dekati mahasiswanya, kita panggil dia, terus saya rasa sih mungkin Hmm. hal itu bisa kita cari sebagai solusi seperti itu. Hmm. Karena memang Ya. mahasiswa itu termasuk bisa dikategorikan usia yang nanggung. Dibilang anak kecil sekali, kayak anak SMP SMA enggak juga. Belum gitu ya. Enggak Iya, juga. dibilang Kalau udah dewasa, dewasa sekali juga enggak juga, Mas Lukman. Kadang mereka hmm. paham apa yang disampaikan, kadang juga enggak paham. Iya-iyanya Hmm. mereka itu enggak sama dengan perilaku yang mereka tunjukkan. Nah, itu. Jadi memang Iya, iya, iya. jadi kita sebagai orang tua di kampus memang harus benar-benar memahami karakter dari mahasiswa kita. Hmm. Seperti Iya, iya, itu. iya. Seperti itu Bang Iya. Adil. Yang lainnya ini ada dari Mas Adriadi Nana. Oke, ini abang ipar saya ini. Kak, kalau udah terlanjur depresi gimana cara mengatasinya? Saran saya Hmm. segera
Mas Nanang konsultasi langsung ke psikolog terdekat seperti itu ya. Waduh, itu Mas Nanang depresi kira-kira kenapa ya, Kak? Mungkin Gara-gara bisa istrinya masalah atau mungkin apa gitu? mungkin mungkin bisa tanya istrinya nanti Mas Lukman ya. Ah, iya, iya, iya. Iya, bisa Jangan-jangan tanya istrinya istrinya juga ya. yang depresi. Ups. Kebetulan istrinya itu kakak kandung saya itu. Jadi jadi mungkin jadi seperti itu. Tuh ya. Jangan Hmm. jangan dianggap sepele dengan hal-hal yang Hmm. menunjukkan gejala-gejala depresi. Kita bisa peka terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi tidak hanya keluarga, tapi lingkungan sosial. Hmm. Kalau tiba-tiba Hmm. misalnya kita lihat ada orang tetangga kita misalnya dia duduk di apa? Misalnya di dinding terus menyendiri sambil jongkok dan lain sebagainya, kita harus curigai dulu nih. Ini kenapa ya maksudnya? Apakah dia ada masalah problem atau apa? Nah, mungkin kita Hmm. juga boleh bantu seperti itu. Itu Mas Nanang kayak gitu, Kak. Sampai Kenapa? berdiri di tembok gitu. Itu Mas Nanang itu juga tadi kayak gitu sampai kayak gitu. Waduh, parah juga ini ya. Enggak lah. Oh Oh, enggak. kalau abang iparku tuh baik banget dia. Oh, Dia orangnya baik banget. iya. Tadi yang menarik Kak, apa namanya? Bercandaan kita itu ternyata bisa juga jadi sesuatu yang menyakiti orang gitu ya. Iya, Saya benar sering banget. di apa namanya di kampus gitu ya ketemu sama eh, apa namanya mahasiswa yang angkatannya mungkin agak senior semester 8. Saya sering tanya sama dia, "Loh, kamu kok masih di sini?" ya gitu ya. Iya, Belum selesai gitu ya. Nah, itu mungkin juga malah bisa jadi dia apa namanya? Jadi tekanan buat dia juga iya gitu kan benar. ya. Under pressure gitu ya Hmm. tanpa disadari Under ya, pressure. membuat ya Hmm. memberikan tekanan di bawah Hmm. ketidaksadaran. Jadi ya memang Nah, padahal hmm. kita lihat juga dulu sebenarnya Hmm. reaksi bahasa nonverbal dari mimik wajah itu seperti apa. Kalau misalnya Iya, kita iya. nanya, "Hey," misalnya, "ayo sini, gimana pie skripsimu? Kok belum Hmm. selesai?" Misalnya kayak itu. Mungkin caranya berbeda ya. Dengan ini saya Hmm. contohin nih, misalnya kayak gini. "Hei kamu, gimana skripsinya? Udah selesai belum?" Nah, itu adalah dua kalimat yang Hmm. sama tapi dengan ekspresi wajah Hmm. yang berbeda, Mas Lukman. Jadi mungkin Bahasa supaya kita tidak non-verbal ini tadi memberikan ya. supaya kita tidak Hmm. memberikan under pressure pertanyaan kita itu ke Hmm. orang lain yang Iya, menjadi iya. beban dia, membuat dia menjadi Hmm. stres, itu Hmm. dengan mimik wajah yang lebih sedikit bersahabat lah seperti itu. Nah, iya, iya. Nah, itu juga Uh-uh. juga berarti bahasa nonverbal itu harusnya juga kita perhatikan juga gitu Iya, ya. benar banget. Harus kita perhatikan karena kita nggak tahu ya posisi Hmm. psikologis dia saat itu gimana. Kalau yang lagi Hmm. Iya. nerimo misalnya nggak ada Hmm. masalah, yang no Ketawa-ketawa problem, itu nggak apa-apa ya. ya Hmm. ketawa-tawa, Tapi wah masalahnya iya pak, ketawa-ketawa tapi di misalnya, dalam sakit itu. iya iya pak, aduh nusuk banget gitu Hmm. kan. Misalnya dia berekspresi nih, kayak gitu kan. Nah seperti itu. Karena kan kadang kita nggak Ini sadar nih, ya kan. Apalagi dengan mahasiswa yang angkatan angkatan atas misalnya kan, udah lama nggak pernah hmm. ketemu, tiba-tiba muncul, wah kita pasti Hmm. nggak rasanya, wah dilalah nih kok piye misalnya kan, Hmm. jadinya seperti Iya. itu. Tuh. Mm. Tadi ada pertanyaan dari Kak Adel ya. Iya, Ketika ngerjain skripsi keinget dia terus gimana ya caranya ya Kak gitu. Tadi kayaknya tanya kayak gitu bukan sih Kak Adel ya? Lagi ngerjain Kak Adel, skripsi kok jadi keinget keinget doi gitu. Caranya gimana ya biar ter terminimalisir seperti itu Kak? oke. Kalau misalnya keingat dia wajar sih menurut saya. Mungkin kamu pada saat Hmm. itu lagi merasakan baru habis lagi nyelesain skripsi nih di depan laptop, tiba-tiba baru dikasih sesuatu yang membuat hati kamu bahagia. Kalau menurut saya itu Hmm. wajar-wajar aja. Jangan sampai aja Hmm. misalnya si Kak Adel tadi misalnya sambil ketawa ke TV di depan laptop misalnya Hmm. sampai tidak ingat waktu, terus tidak Hmm. ngapa-ngapain. Nah, itu juga bahaya loh Kak Adel. Karena Hmm. kenapa? Iya kan? Karena itu juga Ya. bisa mempengaruhi nanti Kak Adel jadinya nggak ngerjain skripsinya, malah malah kebayang terus mandangin desktopnya laptop ya itu kan, wallpaper laptop itu kan Hmm. wajah pacarnya Waduh, misalnya kayak gitu. makanya jangan ya.
Jangan Iya. masukin ke laptop soal doi gitu ya. Soal ini aja, WhatsApp WhatsApp dari pembimbing gitu mungkin ya, yang Wah, selalu nanyain kamu sampai mana. Itu iya, malah mungkin bener jadi banget. Mumet, gitu. Mas Lukman, itu juga bisa membuat stressful. Iya, jadi Iya. sebenarnya nggak masalah sih Kak Adel. Jadi Hmm, kalau itu masih sesuatu yang apa ya, masih yang normal, nggak masalah. hmm, Belum jadi sesuatu yang hmm, abnormal seperti itu. hmm, Nggak apa-apa, justru malah bisa jadi kan foto hmm. pacarnya atau pasangannya di wallpaper itu membuat dia semangat. Asal jangan ketiduran Oh, aja ya. di depan laptop kan. Seperti itu. Ya, jadi Iya. tadi yang Kak Ki Bila sampaikan tadi ya, bagaimana hubungan itu tadi bisa jadi positif juga bisa jadi negatif juga, tergantung dari Iya. bagaimana kita menyikapi dari keseluruhannya itu tadi. Nah, ada pertanyaan lagi mungkin Dari siapa dari nih? bentar. Oh, oke. Ini juga ada tadi yang nanya. Sebentar, saya sambil lihat di atas. Si Mbak apa Emas nih ya? Aski Eh, Khairunisa 45. Oke, gimana? ya Kak, sering langsung down kalau dengar kata-kata negatif tentang diri saya Kak. Oke, nggak Eh, apa-apa. Nisa, oh, iya nih kan. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah peduliin. Sebenarnya orang yang membicarakan kata-kata negatif tentang diri kita itu adalah sebenarnya kita mendapatkan manfaat sekali loh. Yang pertama mm, adalah pahala dia pindah ke kita. Karena kita udah hmm, diomongin tadi dia kan. mungkin ya. Uh, Jadi terus pahala buat kita. ya pahala buat kita, dosa kita diambil dia ibaratnya kayak gitu kan. Nah, jadi itu juga menjadi salah satu apa ya? Salah satu yang bisa membuat kita menjadi termotivasi. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak bisa Mm, menutup semua mulut-mulut netizen di luar sana, cukup kita lakukan adalah menutup kedua telinga kita seperti telinga itu. kita. Artinya dengan catatan tadi ya, dengan catatan adalah kata-kata negatif itu kita pilah dan pilih dulu. Yang mana yang bisa Mm, membuat kita dari stres negatif menjadi stres yang positif. mm. Kadang, Mas Lukman, jadi orang itu Ya, bangkit dari keterpurukan itu karena dari hinaan awalnya. ya, Ya, benar mirip banget. kayak dulu juga sih Kak. Jadi dulu ada seseorang yang Hmm? kayaknya remehin juga, semisal saya nggak bisa lulus dari pada bulan apa gitu ya, pada bulan Iya, Maret kalau nggak salah. Tapi itu malah malah bikin saya kayak jadi semangat untuk membuktikan diri saya kepada seseorang itu untuk bahwa saya bisa gitu kan. Itu jadi iya benar. kepecut juga kan ya Kak. Mm, Iya benar banget. tergantung. Jadi nggak usah minder buat sahabat siap Mm, sarjana, nggak usah takut dengan bimbingan skripsi. Karena sebetulnya mm, memang benar kata pepatah. Keterlambatan mm, itu adalah kesuksesan atau keberhasilan yang tertunda. Tapi jangan untuk mm. disengaja ya, seperti itu. Jadi jangan jangan disengaja. Ada faktor-faktor Sengaja internal dan tiba-tiba faktor datang gitu ya eksternalnya. udah semester. Iya, iya ada juga nih yang eh, tipe tipikal mahasiswa yang datang terus sampai akhirnya dosennya bosen kan. Oh ya udahlah, wes tak CC wae katanya bilang kayak gitu. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi Apalagi pandemi sekarang. iya, benar banget apalagi pandemi sekarang. Jadi mungkin salah satu ada keuntungan juga sebenarnya. Pandemi itu artinya mungkin eh, meminimalisir rasa takut mahasiswa tadi untuk ketemu bertatap muka. Kan lewat Hmm, online nih, misalnya dia ngirim. iya iya Cuma iya. palingan memang deadline waktunya aja sih biasanya kan yang kadang di luar dari batas yang ditentukan, misalnya seperti itu. Nah, jadi Hmm, memang harus benar-benar balik lagi tuh. Kita harus memantapkan diri kita, jangan membuat diri kita berperilaku insecure, karena sebenarnya hmm. insecure itu sangat merugikan untuk diri kita sendiri, Diri kita seperti itu. sendiri ya betul betul. Itu Iya, penyakit sendiri, kemudian apa namanya efeknya dampaknya juga ke kita sendiri gitu iya ya kan. benar Kita banget. juga Dan nanti, bisa mengobati itu sendiri gitu kan ya. Penyakit iya, dalam oh, diri benar sendiri. banget. Pertanyaan baru nih Kak dari Utari
dari Kak Utari Firwandi. Selamat malam, Iya, mau nanya ini gimana cara menghadapi dosen pembimbing skripsi yang merevisi skripsi mahasiswanya setiap 1 bulan sekali. Kadang itu buat down banget di saat teman lain lancar konsul dengan dosen lain. Gimana tuh Kak? Itu ini kan berarti mungkin konteksnya ini di saat pandemi ini ya. iya. Oke, mau Down nanya gimana cara gara-gara menghadapi dosen pembimbing lama nih. skripsi yang merevisi skripsinya setiap 1 bulan sekali. Nah, itu tadi, karena dosen kan punya bimbingan mahasiswa itu nggak hanya satu, ya kan? Mm-mm, Itu beberapa mm-mm, bimbingan dari satu angkatan aja. Nah, apalagi nih, mm-mm, kalau tipikal dosen yang suka pelupa. Nah, maka yang harus mm-mm, kita lakukan adalah kita harus menjadi mahasiswa yang aktif. Kalau saya mm-mm, lebih suka mahasiswa yang ngubungin terus, mohon maaf, assalamualaikum Pak, mm-mm, misalnya sampai dia bosen lah, sampai dah ibaratnya mm-mm. aduh udah males deh gue, maksudnya diingatin terus, jadi mau nggak mau toh Iya. kita revisi Mm-mm. kan, kita koreksi seperti itu. Iya, betul betul. Nah, itulah tadi. Dengan etika yang betul ya kan? Iya, dengan Berarti etika kan yang harus baik harus seperti itu. belajar cara menghubungi dosen itu seperti apa, bagaimana. Kalau kemarin kan ada kasus viral yang viralnya itu gara-gara ada seseorang atau mahasiswa mungkin ya yang ngeposting bagaimana balasan dari dosennya itu yang mungkin jadi kayak apa namanya, kok kamu jadi yang ngatur saya, itu kan berarti ada beberapa yang kalau Iya, menurut saya juga ada masalah juga di dosennya karena uh, saya lihat di postingan itu di chat sebelumnya, entah itu settingan atau enggak ya, terlepas iya, itu juga masih ada sudah beretika seperti itu. Nah itu gimana tuh Kak kalau kalau menemui dosen yang tiba-tiba moodnya itu naik turunnya itu sangat sangat kayak roller coaster seperti itu tuh Kak. Kalau apa iya, namanya dosen yang normal gitu kan pasti suka ya, mahasiswa itu malah tanya. Tapi kalau iya, yang itu naik turun kayak gitu tuh gimana? iya, benar banget. Karena memang berarti problemnya adalah bukan di mahasiswanya kan, kalau kayak gitu berarti di dosennya. Ya, Nah, bisa hmm, jadi mungkin dia terjadi problem, dia bersikap seperti itu misalnya dia punya pengalaman atau misalnya punya problem dalam keluarganya misalnya kan, kita nggak tahu nih kondisinya iya, seperti iya. apa kan, karena kita nggak ketemu ya tadi Nggak kan, tahu, karena iya betul. karena masa Hmm, pandemi tadi, jadi kita tidak bisa melihat hmm, reaksi atau bahasa nonverbal dosennya itu seperti itu. hmm, hmm, hmm. Jadi ya Iya. sebenarnya kalau jadi mahasiswa ketika dosen itu sudah bersikap seperti itu, mungkin kita jangan balik menantang lah seperti itu. Jadi karena Hmm, hmm, apa? hmm, Aturannya adalah memang biasanya sebenarnya nggak tentu benar ya Mas Lukman ya. Karena ada hmm, berpikiran hmm. gue dosen dan lo mahasiswa. Jadi apapun yang lo benar, tetap gue yang benar misalnya kayak gitu. Tetap gue Dosen yang salah. benar, Hmm, ngerasa dirinya benar. Nah, hmm. itu juga Iya, sebenarnya iya. nggak baik seperti itu. Tapi memang Hmm, kita juga ada punya batasan-batasan tertentu. Nah, jadi iya. Hmm, mungkin salah satu caranya adalah kita memberanikan diri untuk misalnya meminta maaf tadi dengan hmm, hmm, dosennya. Oke hmm. Bu, mohon maaf Iya. Bu, Hmm, saya mungkin tidak bermaksud seperti itu dan lain sebagainya. Nah, iya jadi betul. membikinkan seperti suasana yang agak turun. Jadi jangan ditantang, Hmm, malah hmm, jangan hmm. ditantang balik. Karena Iya betul. tipikal Apalagi dosen di biasanya dia posting kalau ya, di ditantangin mah posting malah di hmm, iya, malah jadi menjadi itu ya. apalagi dia diposting Apalagi di posting di seperti media itu. sosial itu akan jadi masalah yang luar biasa bagi nggak cuma dosennya tapi juga institusi itu masalah bisa jadi sangat panjang ya kan kalau seperti itu Iya, karena apa namanya benar banget. diposting Karena ranah publik gitu kan ya. iya, jadi semuanya jadi tahu gitu. Jadi sebenarnya Mm-mm. Jadi masalah memposting banget sesuatu kayak yang gitu. tidak penting itu juga bisa menjadi masalah, bumerang untuk diri kita sendiri. Jadi Mm-mm. ya pesan Iya, saya memang pandai-pandai membawa diri lah kita sebagai iya mahasiswa. betul. Nanti Iya, ketika sahabat siap sarjana nantinya yang sebagai mahasiswa, kita kan nggak tahu ya, bisa jadi kalian juga nanti akan menjadi seorang dosen seperti itu. iya. Jadi saya harap dan saya rasa jadilah dosen yang menyenangkan, artinya ketika mahasiswa itu rajin konsul, jangan apa ya, maksudnya jangan malah nggak senang misalnya seperti itu. Tapi Mm-mm. sekali-sekali boleh kalian nongkrong misalnya, terus Ya, keluar dosennya. bareng dosen dan lain sebagainya, itu kan nggak masalah ya, tapi tetap dengan tata cara dan etika yang benar misalnya seperti itu. Iya, betul. Dan saya juga percaya nih, Tadi kayaknya kayak model tipikal
Mas Lukman juga kayaknya ini salah satu dosen favorit kayaknya mungkin di UIN ya. Ya, mungkin juga ya. Iya, karena Saya kayaknya orangnya humoris soalnya. Belum ngomong aja kita udah mau ketawa kayak gitu emang ya. pelawak emang. Ah iya, memang pelawak. Dari Jadi ya, manfaatkan tadi apa? waktu, Hmm, hmm. Ya, manfaatkan waktu dosen dengan tadi. baik. Betul sekali. Jadi etika itu harus kita junjung tinggi untuk menghubungi dosen itu tadi. Jangan sampai masalah yang dengan dosen itu keluar ke ranah publik. Utamakan untuk apa namanya meminta maaf karena tadi Kak Kiki tadi bilang sebenar apapun kamu di mata dosen yang paling benar itu dosen gitu ya. Iya, Kalau di karena kampus dosen selalu beranggapan seperti rumah, itu. ya kamu apa salah apapun yang paling benar adalah dosen. Kalau itu di kampus ya, kalau di rumah mungkin beda ya Kak. Beda, Kalau beda di rumah banget. yang paling benar istrinya mungkin ya Kak. Iya, oh enggak juga kok. Oke. Ini curcol ini. Iya, benar banget. Wah, ini banyak banget pertanyaannya ya, Mas Lukman ya. Ya, Cuma memang ini ada warning nih dari waktunya mungkin agak Mbak Rika, iya mm, waktunya dikit. Nanti kita boleh ngobrol-ngobrol mungkin lagi, bareng-bareng lagi. masih ada waktu nggak sih? Oh, udah habis Mungkin boleh kayaknya satu. 1 menit lagi. Oke, satu nih gimana? Dari Kak Adel tadi kayaknya ya. Apakah takut yang berlebihan itu Iya. salah satu dari apa namanya overthinking gitu. Apakah rasa takut itu efek dari overthinking? Takut dengan Iya. skripsi itu tadi. Iya, benar banget Kak Adel. Jadi, rasa takut yang berlebihan itu adalah salah satu dari kelebihan kita berpikir terhadap rasa takut itu sendiri. Jadi, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus kenali rasa takutmu itu tentang apa dulu. Kamu harus tahu objeknya apa, ya kan? Yang membuat kamu takut. Kalau misalnya itu rasa takutmu memulai skripsi, misalnya mengerjakan skripsi, ya kamu harus belajar untuk mencari celah bagaimana caranya menimbulkan mood yang baik untuk menyelesaikan atau mengerjakan skripsi. Ya. Karena memang ketika memulai itu sangat berat sekali. Tapi ketika kita sudah memulai, kita berjalan, itu insya Allah pasti akan dimudahkan dan diringankan prosesnya. Jadi buat mahasiswa atau sahabat siap sarjana, jangan takut. Kalau rasa takut itu ada di diri kalian, itu hal yang wajar. Seperti itu. Tapi ingat, jangan sampai rasa takut itu membuat kalian tidak mengerjakan skripsi apa-apa seperti itu. Jadi tidak ada progres dalam pembuatan skripsi. Ya, itu. Itu tadi closing dari Kak Kiki. Jangan sampai masalah itu membuatmu takut karena takut itu akan menjadi momok yang akan menjadi masalah di dalam diri kalian. Insecurity juga salah satunya di mana insecurity itu masalahnya ada di dalam diri kalian. Kalianlah yang bisa menyelesaikannya, kalianlah yang bisa merubahnya dan selalu dan menyelesaikannya. Karena skripsi ini menjadi apa namanya pintu ya untuk kemana kita akan pergi selanjutnya. Kalau tidak selesai atau malah lari, kita akan jadi masalah juga untuk masa depan dari teman-teman mahasiswa seperti itu. Nah, itu tadi obrolan kita mengenai insecurity dalam mengerjakan skripsi. Terima kasih Kak Kiki sudah meluangkan waktunya yang kesibukannya. Nanti mungkin minggu depan akan kita undang lagi untuk mengisi lagi karena dan terima kasih juga untuk teman-teman. Ya. Kenapa Mas? Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah datang ke sini, sudah masuk ke live dari IG. Jangan lupa follow Kak Kiki akunnya IG-nya Nyonya Kiki Cahyadi ya, Kak. Oke, iya. Terima kasih Itu. juga mungkin buat ada semua sahabat sarjana, siap sarjana yang udah ikut live IG kita. Oke, ditunggu untuk pertemuan selanjutnya ya, Mas Lukman ya. Kita mau bahas lagi dengan tema-tema yang lain pastinya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.